Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dan kesehatan sehingga pada kesempatan ini saya dapat melakukan presentasi mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Saya Abbas Fedrifki dengan NIM 203121033, program studi pendidikan bahasa Arab 2A, akan menjelaskan mengenai pemikiran pendidikan Islam menurut Muhammad Abduh. Biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh memiliki nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Ayahnya bernama Abduh bin Hasan Khairullah dari Turki, dan ibunya masih menyadarah keturunan dengan Umar bin Khattab. Muhammad Abduh lahir di Diltanil, Mahallat Nasr, Buhairah, Mesir pada tahun 1849 Masehi. Beliau adalah salah seorang pemikir Muslim dari Mesir dan salah satu pengagas gerakan modernisme Islam. Pada usia 13 tahun, beliau telah mampu menghafal Al-Quran. Latar belakang pendidikannya berasal dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Salah satu karya beliau yang terkenal adalah buku berjudul Risalah At-Tauhid yang diterbitkan pada tahun 1897. Pemikirannya banyak terinspirasi dari Ibnu Taimiyah dan pemikirannya banyak menginspirasi organisasi Islam. Beliau juga memiliki pembaharuan dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1899, Muhammad Abduh diangkat menjadi mufti kerajaan Mesir, dan pada tahun yang sama beliau juga diangkat sebagai anggota Majelis Syuro Kerajaan Mesir. Pada akhirnya, Muhammad Abduh wafat di Iskandaria, Mesir pada tanggal 11 Juli 1905. Karya-karya Muhammad Abduh. Di antara karya tulis yang terkenal antara lain, yang pertama Tafsir Juz Amma, yang kedua Tafsir Al-Quran Hakim, yang dilanjutkan oleh muridnya yaitu Muhammad Rashid Ridho, yang ketiga Risalah At-Tauhid, yang keempat beliau banyak memberi tambahan dalam kitab-kitab, salah satunya Limada Ta'akhkhara Al-Muslimun wa Limada Taqaddama Khairuhum, karya Syakib Arsalan. Pendidikan Islam Muhammad Abduh. Satu konsep pendidikan Islam. Pemikiran Muhammad Abduh tentang pendidikan dinilai sebagai awal kebangkitan umat Islam di awal abad ke-19. Pemikiran Muhammad Abduh yang disebarluaskan melalui tulisannya di majalah Al-Manar dan Al-Urwah Al-Wuthqa menjadi rujukan para tokoh pembaru dalam dunia Islam. Sehingga di berbagai dunia Islam muncul gagasan pendidikan sekolah-sekolah dengan menggunakan kurikulum yang dirintis oleh Muhammad Abduh. Menurut Muhammad Abduh, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian dan moral agama, yang dengannya diharapkan mampu menumbuhkan sikap politik, sikap sosial, jiwa gotong royong, dan semangat ekonomis. Menurut Muhammad Abduh, sistem pendidikan Islam harus lebih diberdayakan agar kualitas dan efektivitasnya dapat meningkat, sehingga pendidikan Islam dapat berkompetisi dengan pendidikan modern. Dua tujuan pendidikan Islam. Untuk meningkatkan pemberdayaan sistem pendidikan Islam, Muhammad Abduh menetapkan tujuan pendidikan Islam yang dirumuskannya adalah pendidikan akal dan jiwa, serta menyampaikannya pada batas yang memungkinkan anak didik menemukan kebahagiaan yang sempurna. Pendidikan menurutnya tidak boleh lepas dari nilai akal dan jiwa. Jika nilai-nilai pendidikan akal dan jiwa bersatu dalam jiwa seseorang, maka ia mendapatkan suatu manfaat dan akan terhindar dari bahaya. Kondisi umat Islam yang mengagungkan sikap taklid, bid'ah, dan khurafat yang sungguhnya menafikan nilai-nilai akal dan jiwa. 3. Kurikulum pendidikan Islam. A. Kurikulum Al-Azhar. Kurikulum perguruan tinggi Al-Azhar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada masa itu. Dalam hal ini, Muhammad Abduh memasukkan mata kuliah ilmu filsafat, logika, dan ilmu-ilmu pengetahuan modern ke dalam kurikulum Al-Azhar. B. Kurikulum sekolah dasar. Muhammad Abduh beranggapan bahwa dasar pembentukan jiwa agama hendaknya sudah dimulai semenjak masa kanak-kanak. Oleh karena itu, mata pelajaran agama hendaknya dijadikan sebagai inti semua mata pelajaran. Pandangan ini mengacu pada anggapan bahwa ajaran agama Islam merupakan dasar pembentukan jiwa dan pribadi Muslim. C. Kurikulum sekolah menengah dan sekolah kejuruan. Muhammad Abduh merasa perlu untuk masukkan beberapa materi, khususnya pendidikan agama Islam, sejarah Islam, dan kebudayaan Islam. Di madrasah-madrasah yang berada di bawah naungan Al-Azhar, Muhammad Abduh mengajarkan ilmu mantik, filsafat, dan tauhid. Pada saat di rumah, beliau mengajar pula kitab Tahdzib al-Akhlaq yang dikarang oleh Ibnu Maskawai dan kitab sejarah peradaban Eropa susunan orang Prancis yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan judul Al-Tuhfat Al-Adabiyah fi Tarikh Tamaddun Al-Mamalik Al-Awribiyah. 4. Metode pendidikan Islam. Muhammad Abduh mengubah cara memperoleh ilmu metode melalui hafalan dengan metode rasional dan pemahaman atau insight. Beliau menghidupkan kembali metode munadharah, diskusi dalam memahami pengetahuan dan menjauhkan metode taklid buta terhadap para ulama. Kesimpulan, 1. Konsep pendidikan Islam. Pemikiran Muhammad Abduh yang disebarluaskan melalui tulisannya di majalah Al-Manar dan Al-Urwah Al-Wuthqa menjadi rujukan para tokoh pembaru dalam dunia Islam. Sehingga di berbagai dunia Islam muncul gagasan pendidikan sekolah-sekolah dengan menggunakan kurikulum yang dirintis oleh Muhammad Abduh.
Beliau meniti ibaratkan konsep pendidikan Islam pada pembentukan akal dan jiwa. 2. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam menurut Muhammad Abduh tidak boleh lepas dari nilai akal dan jiwa. Jika salah satunya hilang, maka hilang jugalah tujuan dari pendidikan tersebut. Jika nilai-nilai pendidikan akal dan jiwa bersatu dalam jiwa seseorang, maka ia mendapatkan suatu manfaat dan akan terhindar dari bahaya. 3. Kurikulum pendidikan Islam. A. Kurikulum Al-Azhar, B. Kurikulum sekolah dasar, C. Kurikulum sekolah menengah, dan sekolah kejuruan. 4. Metode pendidikan Islam. Muhammad Abduh mengubah cara memperoleh ilmu melalui metode hafalan dengan metode rasional dan pemahaman atau insight. Beliau telah menghidupkan kembali metode munadharah atau diskusi dalam memahami pengetahuan dan menjauhkan metode taklid buta terhadap para ulama. Muhammad Abduh mengembangkan kebebasan ilmiah di kalangan mahasiswa Al-Azhar. Beliau telah menjadikan bahasa Arab yang dapat dipergunakan dalam menerjemahkan teks-teks pengetahuan modern ke dalam bahasa Arab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.